Sedih melihat menteri, presiden berbohong di hadapan warga atau masyarakatnya. Sedih melihat presiden dan para menterinya menganggap masyarakat Indonesia sebodoh itu sehingga mereka merasa bebas untuk ekspor pasir laut yang sudah kita sepakati sejak 20 tahun yang lalu bahwa ekspor pasir laut ini hanya merugikan kita sendiri, merugikan laut Indonesia dan hanya menguntungkan negara-negara kecil yang ingin menambah lahannya. Makanya kemudian kita stop, kita nggak boleh ekspor pasir laut lagi sejak 20 tahun yang lalu. Tiba-tiba hari ini di ujung pemerintahan Presiden Jokowi, semua larangan, semua analisa lingkungan terkait buruknya ekspor pasir laut ke luar negeri itu kemudian dibantah dan tidak dianggap lagi. Karena di ujung pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah resmi membuka ekspor pasir laut sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk kepentingan negara-negara kecil yang ingin menambah lahannya. Ini terus terang sangat-sangat membingungkan. Karena setahu saya, presiden dan para menterinya seharusnya mereka memikirkan negara dan masyarakat Indonesia. Bukan memikirkan kepentingan negara-negara kecil seperti Singapura. Ini presiden dan menterinya malah memberikan pembelaan dan penjelasan-penjelasan yang lucunya semakin mereka jelaskan, semakin mereka bela bahwa ini adalah keputusan yang bagus, baik untuk kita semua. Semakin mereka jelaskan, ternyata kita semakin tidak paham. Malah semakin benci gitu ya. Kok bisa gitu? Kita udah sepakat soal ini sejak 20 tahun yang lalu. Kenapa sekarang kemudian tiba-tiba dibuka? Dan dari sekian banyak orang yang mengkritisi terkait keputusan ini, ada satu komentar dari seorang Ibu Susi Pujiastuti yang menurut saya komentarnya sangat-sangat luar biasa mewakili perasaan kita semua. Karena ketika kebijakan sudah dibuka seperti ini gitu ya, di ujung pemerintahan Presiden Jokowi, kita seperti tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya yang bisa kita lakukan hanya nangis gitu. Bu Susi itu ngerespon soal kembali dibukanya ekspor pasir laut dari Indonesia untuk negara-negara kecil di luar sana gitu ya. Ibu Susi kasih imo nangis dan tidak ada kalimat atau kata setelah itu. Hanya nangis saja. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan. Ketika Presiden Jokowi memberikan penjelasan bahwa pasir laut dan sedimen itu beda. yang kita ekspor itu sedimen katanya, bukan pasir laut. Ibu Susi juga merespon dengan imo nangis. Kayaknya udah nggak ngerti mau bilang apa lagi gitu. Karena kayak percuma kita menyampaikan kritik, kita percuma kemudian menyampaikan analisa-analisa lingkungan yang sudah kita sepakati, sudah ada sejak 20 tahun yang lalu gitu ya. Tiba-tiba hari ini seperti tidak pernah ada larangan-larangan itu. Hari ini semua analisa lingkungan dianggap kayak nggak pernah ada gitu. Makanya kemudian dibuka lagi ekspor pasir laut ini. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh Ibu Susi sebagai mantan menteri di era Presiden Jokowi, beliau nampaknya paham betul siapa aktor di balik ini semua gitu. Karena orang-orang yang punya kepentingan atau ada menteri yang lebih menteri dibandingkan menteri gitu kan. Ada dong gitu ya. Kalau presiden gitu ya, itu kan ibaratnya presiden, wakil presiden, ini menteri di atas menteri yang bisa mengatur menteri-menteri yang lain gitu kan. Bahkan bisa mengatur presiden kadang-kadang kan. Kayaknya itu yang coba disampaikan oleh Ibu Susi dan kemudian hanya bisa memberikan imo nangis. Karena percuma memberikan kata-kata setelah itu. Karena penjelasan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa ini yang dibuka ini sedimen, yang mau kita ekspor ini sedimen, bukan pasir laut katanya. Ini maaf ya, sedimen itu kan pasir laut juga. Kok malah dibedakan sih gitu. Tapi untuk lebih jelasnya, supaya saya nggak salah-salah mengutip pernyataan Presiden, coba saya bacakan gitu ya. Kata Pak Jokowi kira-kira seperti ini. Untuk nada silahkan kalian imajinasikan sendiri. Saya nggak bisa niru. Coba saya baca ya. Sekali lagi, ini bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan. Kalau diterjemahkan pasir, beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir, tapi sedimen. Coba dibaca di situ. Sedimen. Ini saya baca berulang-ulang, saya jadi kayak orang gila. Karena sedimen itu bukan pasir. Meskipun sedimen juga pasir. Ini gimana sih? Kan
Kan bingung gitu. Beda, tapi pasir juga. Sedimen bukan pasir, beda, tapi pasir. Itu sama kayak orang naik jet pribadi, tapi kemudian bilangnya nebeng gitu. Enggak, itu nebeng itu. Bukan jet pribadi, tapi jet nebeng. Mirip mungkin gitu ya. Apa satu keluarga masih? Ya karena sedimen itu ya pasir juga. Gitu. Bahwa kemudian ada batunya, ada macam-macam tumpukan di dalamnya, ya pasir juga gitu. Pasir kan juga ada batu-batuannya gitu kan. Ya sedimen itu pasir, pasir ya sedimen, ya sama. Mungkin yang membedakan cuma soal posisinya gitu ya. Mungkin dikiranya pasir laut itu hanya yang ada di tepi pantai gitu. Itu pasir. Kalau yang ada di bawah laut bukan pasir. Padahal pasir-pasir juga. Dan yang menarik atau mengganggu pikiran saya terkait alasan adanya gangguan jalan kapal katanya. Makanya kemudian harus dilakukan ekspor sedimen atau ekspor pasir laut ini terus terang menguji kecerdasan atau kewarasan kita sebagai rakyat Indonesia gitu. Ini katanya ada sedimen seolah-olah gitu ya. Ekspor pasir laut ini baik untuk kita gitu. Seolah-olah gitu ya. Karena kalau ini tidak diekspor, kalau ini tidak diambil, maka sedimen-sedimen ini di laut-laut kita itu akan mengganggu jalannya kapal. Pertanyaannya, laut yang mana, di daerah yang mana yang kemudian ada sedimen dan kemudian bisa membuat kapal jadi nggak bisa jalan atau terganggu jalannya gara-gara sedimen atau pasir di dalamnya. Laut yang mana kira-kira? Dan apakah kapal itu memang lewat di sana? Itu kan pertanyaannya gitu. Jangan-jangan bukan gitu kan. Jangan-jangan itu cuma alasan. Sama seperti naik jet pribadi bilangnya cuma nebeng, sama. Karena setahu saya belum pernah ada cerita atau masalah terkait kapal yang kemudian tidak bisa lewat karena adanya tumpukan pasir di laut tersebut. Belum pernah ada ceritanya. Sejak 20 tahun yang lalu, sejak Ibu Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia, belum pernah ada cerita ada kapal tidak bisa lewat di laut Indonesia gara-gara ada pasir di dalamnya. Nggak ada cerita gitu. Kenapa kemudian tiba-tiba ini ada? Dan kalaupun misalkan benar ada masalah seperti itu, bahwa ada pasir yang harus dikeruk gitu ya, untuk supaya kapal itu bisa lewat dan seterusnya gitu ya. Tapi kan solusinya bukan ekspor dong. Bukan ekspor ke luar negeri, bukan ekspor ke Singapura, bukan ekspor ke negara-negara kecil yang pengen menambah lahan, luas lahannya gitu. Bukan itu solusinya. Kalau memang ada laut yang kemudian perlu dikeruk pasirnya atau sedimennya supaya kapal bisa jalan, ya keruk aja wilayah-wilayah tertentu. Bukan kemudian melegalkan atau membolehkan ekspor pasir. Kalau membolehkan ekspor pasir atau ekspor sedimen, kan kita akhirnya tidak mengerti gitu. Jadi semua laut akan punya posisi yang sama, bahwa mereka bisa dikeruk dan diekspor. Jadi ini bukan solusi rasanya untuk mengekspor pasir laut dengan alasan ada wilayah atau laut yang kemudian sedimennya terlalu tinggi dan bisa mengganggu jalannya kapal. Karena kalau hanya alasan itu gitu ya, kalau memang ada masalah itu, maka harusnya keputusannya adalah mengeruk sedimen-sedimen itu supaya kapal bisa lewat, dan kemudian sedimen ini dipergunakan untuk kepentingan dalam negeri, untuk kepentingan kita sendiri, dan tidak kita ekspor ke luar negeri atau kita jual ke negara-negara kecil seperti Singapura itu. Kenapa? Karena ketika kita menjual pasir laut kita ke negara seperti Singapura, itu hanya menguntungkan mereka dan memperluas lahan mereka. Ini kan gimana ya? Pemerintah kita ini kan pemerintah Indonesia gitu. Kenapa mikirin negara Singapura? Apa udah pindah mereka gitu? Atau rangkap jabatan? Jangan-jangan sekalian merangkap sebagai menteri-menteri kabinet Singapura. Ya karena kalau menjual pasir kita ke Singapura atau negara kecil, itu kan sama aja menjual lahan kita, menjual wilayah kita untuk supaya negara mereka menjadi lebih besar. Dan kalau negara mereka lebih besar, maka itu kan merugikan kita. Udahlah lautnya ya rusak, kemudian mereka jadi tambah berkembang, dan kemudian kita jadi nggak punya dapat apa-apa gitu. Ini presiden ini mikir atau enggak? Menteri-menteri kita itu mikir atau enggak tentang kerusakan lingkungan, kerusakan laut, dan kemudian potensi untuk membuat Singapura jadi lebih besar gitu kan. Ini mikir atau enggak? Atau jangan-jangan memang itu yang mereka inginkan?
supaya mereka setelah ini pindah semua ke Singapura setelah tidak berkuasa gitu kan. Karena alasan soal kapal yang tidak bisa lewat itu bagi saya hanyalah alasan yang benar-benar sangat tidak masuk akal. Lebih tidak masuk akal dibandingkan jawaban Kaisang ketika ditanya soal isu jet pribadi. Dan jawabannya nebeng. Lebih masuk akal nebeng dibandingkan ekspor pasir laut untuk supaya kapal bisa lewat. Lebih masuk akal nebeng. Meskipun nebeng juga gak masuk akal sih. Tapi lebih masuk akal, lebih mendingan gitu. Karena setelah dibuka ekspor pasir laut ini, ada 66 perusahaan katanya sudah antri dan siap untuk mengekspor pasir-pasir laut yang ada di Indonesia. Sehingga pertanyaannya, yakin ini cuma supaya kapal bisa lewat? Atau supaya para pejabat-pejabat kita bisa lewat? Maksudnya bisa pensiun dengan tenang gitu kan. Bisa lewat Singapura, bisa lewat Amerika gitu kan. Ya, jadi kalau keputusan sudah dibuat, maka rakyat sebagai rakyat ya kita hanya bisa menangis gitu. Melihat kebohongan, melihat kebodohan yang coba dipertontonkan, melihat wajah para pemimpin, menteri dan presiden yang menganggap bahwa masyarakat Indonesia itu bodoh-bodoh sehingga bisa kita bodoh-bodohi gitu kan. Sedih kita gitu ya. Tapi dari sini saya juga jadi berpikir bahwa kesedihan Ibu Susi Pujiastuti jangan-jangan bukan hanya soal kesedihan sedimen atau pasir laut yang kemudian dibolehkan diekspor ke luar negeri. Jangan-jangan kesedihan Ibu Susi Pujiastuti juga kesedihan yang sama seperti yang saya pikirkan hari ini. Sedih melihat menteri, presiden berbohong di hadapan warga atau masyarakatnya. Sedih melihat presiden dan para menterinya menganggap masyarakat Indonesia sebodoh itu sehingga mereka merasa bebas untuk membangun narasi, cerita, atau karangan-karangan untuk supaya bisa dibenarkan atau menjadi satu pembelaan. Sedih rasanya bagaimana pemerintah, presiden, dan menteri yang seharusnya menghormati kita sebagai rakyatnya, tapi ternyata justru menganggap kita hanya sampah atau orang-orang tidak berguna yang bisa dibodoh-bodohi dengan alasan-alasan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Ya, bahwa terlepas dari semua alasan-alasan yang disampaikan oleh presiden gitu ya, yang alasannya sangat tidak masuk akal, mirip seperti Kaisang. Ya, kok bisa mirip ya? Nyari alasan demi ambisi pribadi, demi kepentingan pribadi gitu ya. 20 tahun sudah kita lalui, kita sudah sepakati gitu ya. Sudah berganti beberapa presiden dan kita tetap sepakat dengan satu keputusan bahwa ini nggak boleh diekspor lagi. Tapi kemudian hari ini harus kita terima bahwa keputusan ini sudah dibuka dan kemudian 66 perusahaan siap untuk mengekspor pasir-pasir laut yang ada di Indonesia. Dari 66 perusahaan itu, kira-kira gitu ya, ini perusahaan ini milik menteri yang mana? Jangan-jangan milik menteri yang tadi itu, yang lebih menteri dibandingkan menteri yang lain. Yang menteri tapi bisa ngatur presiden dan wakil presiden. Yang menteri tapi bisa juga mecat menteri. Mecat sesama menteri. Jadi yang tidak bisa dilakukan si menteri powerful ini hanya memecat dirinya sendiri. 20 tahun sudah kita sepakat bahwa ekspor pasir laut ini buruk untuk Indonesia, negatif untuk kita dan hanya menguntungkan negara lain. 20 tahun sudah kebijakan ekspor pasir laut ini tidak dibolehkan, tidak ada ceritanya ada kapal tidak bisa lewat. Nggak ada. Dalam 20 tahun terakhir nggak ada cerita soal kapal nggak bisa lewat karena ada sedimen dan harus dikeruk atau diekspor. Jadi kalau hari ini kemudian muncul alasan-alasan semacam itu, mungkin gitu ya, mungkin karena presiden atau menterinya sekali lagi menganggap kita adalah masyarakat tidak berguna yang bisa dibodoh-bodohi untuk supaya ambisi dan tujuan pribadi mereka bisa terlaksana dengan begitu sempurna atau dianggap sebagai keputusan yang sangat menguntungkan untuk Indonesia, padahal sebenarnya hanya menguntungkan mereka dan keluarganya. Saya terus terang tidak punya banyak kata-kata selain soal sedih atau kecewa atau menyesal mendukung pemerintah atau presiden selama 2 periode ini. Dan kemudian dalam beberapa tahun kita bisa melihat ada banyak sekali ambisi-ambisi yang sangat-sangat luar biasa kejinya. Ambisi atau keputusan-keputusan yang kita anggap tidak mungkin terjadi di era ini,
Presiden Jokowi dan keluarga yang semula kita anggap bersih, yang lain kotor, hari ini ternyata sama saja. Malah kayaknya lebih kotor Pak Jokowi dan keluarganya dibandingkan SBY gitu ya. Tapi kurang lebih sama lah. Ya semoga semua kekecewaan, penyesalan, dan kekesalan yang kita rasakan hari ini bisa menjadi satu pelajaran bahwa di masa depan kita harus lebih hati-hati mendukung seseorang. Karena pada akhirnya orang yang terlalu nyaman menjadi penguasa ternyata kemudian